Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap baik-baik saja ya. Baik, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi kami dengan judul Filsafat Pendidikan Idealisme dengan dosen pengampu Dr. Silo Nyoman Sriyadi, SPD, SAG, MPD. Baik, sebelum kami memaparkan materi kami pada pagi hari ini, ada baiknya bagi kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Jenny Arisarsini dengan NIM 20111711012 dan teman saya Niketut Sinar Ningsih dengan NIM 20111711010. Di sini ada 5 submateri yang akan kami paparkan. Yang pertama ada pengertian filsafat pendidikan idealisme. Yang kedua, filosofi tokoh aliran idealisme. Yang ketiga, jenis-jenis idealisme. Yang keempat, prinsip-prinsip idealisme. Dan yang terakhir, idealisme dalam pendidikan. Baik teman-teman, saya selaku presenter pertama, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian filsafat idealisme. Filsafat idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi, aliran idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran kita sendiri, bukan dari pemikiran orang lain. Filsafat idealisme sangat penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan manusia atau peserta didik sebagai subjek yang memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya sendiri, baik itu pengetahuan umum ataupun pengetahuan agama. Baik, di materi selanjutnya ada filosofi tokoh aliran filsafat idealisme. Di sini ada 4 tokoh aliran filsafat idealisme. Baik, menurut pandangan Plato, aliran idealisme dalam pengetahuan bahwasanya pengetahuan tidak dapat diperoleh melalui panca indera karena dunia itu maya atau menyamping dari dunia kenyataan. Hal ini juga dikemukakan oleh Plato, bahwasanya kita itu tidak dapat memiliki pengetahuan sejati kalau kita melihatnya dari segala sesuatu yang dapat berubah. Contohnya, dalam ilmu matematika, yang perkalian, bahwa jika orang ditanya tentang perkalian, maka jawabannya akan sama. Tetapi, berbeda dengan ketika orang ditanya warna, yaitu bisa saja warna pelangi. Apa yang paling bagus? Maka hampir setiap jawaban pasti berbeda, karena setiap panca indera menghasilkan bentuk karya seni sendiri yang menurutnya bagus. Jadi panca indera tidak bisa dipercaya dalam aliran ini. Aliran ini hanya mempercayai ide dari diri sendiri. Dan menurut Al-Ghazali, tokoh kedua ini lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Ghazalen. Al-Ghazali meletakkan moral agama sebagai pengetahuan tertinggi dan harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam dunia pendidikan. Dan selanjutnya menurut Immanuel Kant berpendapat bahwa semua pengetahuan itu mulai dari pengalaman, tetapi tidak berarti semua dari pengalaman, melainkan dari pengalaman yang baik. Karena objek luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio yang mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman tersebut. Jadi, pengalaman di sini itu bukan pengalaman yang buruk, melainkan pengalaman yang bagus. Baik, untuk tokoh yang terakhir di aliran filsafat idealisme adalah Hegel. Hegel dikenal sebagai seorang filsuf yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Menurut Hegel, moralitas tertinggi di semesta ini
moralitas pemikiran yang menjelma menjadi ucapan dan tindakan. Contoh sederhananya bisa kita lihat di era milenial ini dengan teknologi yang semakin canggih. Untuk melihat moral seseorang bisa dilihat dari berbagai ujaran di media sosial. Sebagai contohnya, mencaci maki antar agama, pencemaran nama baik, penyebaran informasi hoaks, dan lain sebagainya. Karena itu, penjelmaan moral pemikiran bisa dilihat dalam bentuk ucapan seseorang. Sedangkan kesantunan adalah jelmaan dari tindakan atau perilaku seseorang. Oleh karena itu, sebagai murid dan pendidik harus menjaga moral dengan baik, karena itu semua adalah pangkal dari kebarokahan ilmu. Jadi, yang dapat disimpulkan dari menurut Hegel ini, bahwa pengetahuan tidak didapat dari pengalaman indrawi saja, tetapi konsep dalam prinsip-prinsip sebagai hasil aktivitas jiwa. Baik, untuk materi selanjutnya ada jenis-jenis idealisme. Seorang idealisme subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada. Objek pengalaman bukan benda material. Objek pengalaman adalah persepsi. Benda-benda seperti bangunan dan pohon-pohonan itu ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Misalnya seperti contoh, kita melihat sebuah hotel. Kita mempersepsikannya bahwa bangunan itu adalah hotel. Sedangkan orang lain mempersepsikannya bangunan itu adalah sebagai tempat tinggal. Nah, persepsi orang itu memang berbeda-beda karena persepsinya muncul dari pengalaman diri sendiri atau muncul seketika dari diri sendiri. Dan menurut Berkeley, ia mengatakan bahwa ide adalah easy as perceive atau ada berarti dipersepsikan. Tetapi akal itu sendiri tidak dapat dipersepsikan. Segala yang real adalah akal yang sadar atau sesuatu persepsi atau ide yang dimiliki oleh akal tersebut. Untuk jenis-jenis idealisme selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang idealisme objektif. Plato menanamkan realitas yang fundamental dengan nama ide, tetapi baginya tidak seperti Berkeley. Plato percaya bahwa di belakang alam perubahan atau alam empiris, alam fenomena yang kita lihat atau kita rasakan terhadap dalam idea, yaitu alam esensi, form, atau ide. Selanjutnya ada idealisme personal. Idealisme personal ini muncul sebagai protes terhadap materialisme, mekanik, dan idealisme monistik. Bagi seorang personalis, realitas dasar itu bukannya pemikiran yang abstrak atau proses pemikiran yang khusus. Akan tetapi, seseorang, suatu jiwa, dan seseorang pemikir, realitas itu termasuk dalam personalitas yang sadar. Jika itu merupakan satuan kehidupan yang tidak dapat diperkecil lagi. Selanjutnya ada implementasi idealisme dalam pendidikan. Implementasi idealisme dalam pendidikan, yang pertama, pendidikan bukan hanya mengembangkan dan menumbuhkan, tetapi juga harus menuju pada tujuan, yaitu di mana telah direalisasikan ke dalam bentuk yang kekal dan tak terbatas. Yang kedua, pendidikan adalah proses melatih pikiran, ingatan, dan perasaan. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan adalah menjaga keunggulan kultural, sosial, dan spiritual. Yang keempat, pendidikan idealisme berusaha agar seseorang mencapai nilai-nilai dan ide-ide yang diperlukan oleh semua manusia secara bersama-sama. Dan yang kelima, tujuan idealisme adalah ketepatan mutlak. Yang keenam, peranan pendidik menurut aliran ini adalah memenuhi akal peserta didik dengan hakikat dan pengetahuan yang tepat. Selanjutnya, idealisme dalam pendidikan. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan.
Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Bagi aliran idealisme, peserta didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa adanya spiritual. Oke, selanjutnya tujuan pendidikan menurut aliran idealisme itu terbagi atas 3 hal: tujuan untuk individual, masyarakat, dan campuran antara keduanya. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup yang lebih baik. Oke, selanjutnya sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan antara manusia. Selanjutnya, sedangkan tujuan secara sintetisnya dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individu dengan sosial sekaligus, yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Baik, sekian dari pemaparan kami tentang filsafat pendidikan idealisme. Jika ada salah kata atau ucapan, mohon dimaklumi, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Baik, saya Sinaningsi dan teman saya Jenny Adesarsini mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menontonnya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.